Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Febrian, Stambuk F551-18194. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang film Snowden tahun 2016 yang sedikit berhubungan tentang digital forensik. Langsung saja ke alur cerita filmnya dulu. Yang pertama itu adalah latar belakang. Film ini syarat akan pesan politik yang diambil berdasarkan buku karya Luke Harding berjudul The Snowden Files, menceritakan kisah Edward Snowden, seorang tokoh kontroversial yang kerap membocorkan berkas rahasia milik NSA. Pria ini berani menguak berkas pengintaian ilegal yang membuat nyawanya terancam. Dokumen yang dibocorkan di dalamnya mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat ternyata memata-matai semua masyarakatnya, dan tidak hanya itu, mereka juga memata-matai segala aktivitas yang ada di seluruh dunia. Film dari kisah nyata ini tentunya sangat menarik untuk dibahas, mengingat skandal yang ada di dalamnya terjadi antara tahun 2004 dan 2013. Awal film. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang datang dengan memainkan sebuah rubik di tangannya. Pria ini bernama Edward Snowden. Dia merupakan seorang programmer di sebuah instansi bernama CIA. Dan dia juga dikontrak untuk bekerja di NSA. Nah, di sini Snowden bersama seorang pria dan wanita bernama Glenn dan Laura. Mereka merupakan seorang wartawan yang bekerja pada perusahaan media yang bernama The Guardian. The Guardian sendiri merupakan perusahaan penerbit berita harian yang sangat sensitif terhadap pemerintahan. Melalui The Guardian inilah nantinya Snowden akan membongkar program rahasia milik pemerintah. Idenya The Guardian akan dijadikan Snowden sebagai publisher yang akan memberitakan data rahasia milik NSA. Awal kisah Snowden. Pada awalnya Snowden merupakan seorang prajurit angkatan darat yang kemudian beralih profesi menjadi seorang programmer. Keputusannya ini dilatar belakangi oleh sebuah insiden kecelakaan yang dialaminya sewaktu menjadi seorang prajurit. Dokter menyarankan kepadanya untuk mengabdi kepada negara dengan cara lain. Pada akhirnya Snowden memutuskan untuk mengabdikan dirinya di lembaga mata-mata milik negara. Lembaga itu bernama CIA. CIA ini dikepalai oleh seorang direktur bernama Corbin. Di hari berikutnya Snowden datang ke pusat pelatihan CIA yang berada di Virginia. Ia kemudian bertemu seorang wakil direktur yang bernama Hank Forrester. Dia ini merupakan seorang insinyur di bidang teknologi. Banyak hardware dan software yang telah dikembangkannya untuk kepentingan negara. Di tempat itulah para agen CIA dilatih. Mereka pun disuruh untuk membuat sebuah protokol komunikasi tersembunyi pada sebuah jaringan dalam waktu 5 jam. Tidak memerlukan waktu selama itu. Snowden dapat menyelesaikan tes tersebut dalam waktu 38 menit saja. Dengan kepintaran dan kejeniusannya, dia mampu menyelesaikan program tersebut dengan sangat cepat. Hal itu pun membuat takjub sang direktur. Di hari berikutnya, Snowden belajar tentang sebuah undang-undang di CIA. CIA tidak hanya menerbitkan surat perintah secara publik, tapi juga secara rahasia, dan undang-undang itu bernama Visa Corp. Visa sendiri merupakan sebuah undang-undang yang berfungsi untuk memberikan wewenang kepada intelijen untuk mengawasi siapa saja yang sangat mencurigakan. Ketika Snowden sedang menguji sistem keamanan jaringan CIA, dia pun mengalami masalah dengan atasannya. Dia dituduh telah meretas jaringan tersebut, padahal itu dia lakukan untuk mencari lubang keamanan pada jaringan itu. Karena Snowden telah melihat data sensitif dari sistem yang telah dia retas, atasannya menjadi takut jika data sensitif yang ada di server mereka bocor ke publik. Kemudian dia pun disuruh untuk menghancurkan semua file arsip yang tidak terpakai lagi. Saat sedang menghancurkan data, Snowden bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Gabriel. Dia kemudian menunjukkan kepada Snowden sebuah program mata-mata yang bernama XKeyscore. Program ini bekerja layaknya mesin pencari Google. Bedanya, jika Google hanya menampilkan sesuatu yang telah dipublikasikan, maka program ini mampu menampilkan sesuatu yang bersifat pribadi seperti chat,
video call, komunikasi telepon, dan data pribadi, dan lain-lain. Intinya program XKeyscore ini bisa memata-matai segala aktivitas masyarakat yang ada di luar sana. Kemudian Gabriel menggunakan program XKeyscore. Program ini tidak hanya bisa mengakses sesuatu yang tertulis tetapi juga dapat mengakses webcam tanpa sepengetahuan sang pemiliknya. Jadi, kamera yang ada di handphone dan laptop bisa ditembus oleh program ini dan hal ini sangat berbahaya dan tentunya tidak ada lagi privasi di dunia ini. Seiring dengan berjalannya waktu, Snowden mulai khawatir dengan program mata-mata milik NSA. Program mata-mata itu tentu akan mengancam privasi masyarakat. Sebagai contoh misalnya, ada pasangan yang sedang melakukan hubungan suami istri. Tentu dengan jelas bisa dilihat dan dipantau oleh negara dan tentu hal itu sangatlah tidak etis. Saat Presiden Barack Obama terpilih, Snowden kembali dikontrak oleh CIA dan ditempatkan di Geneva. Sebelumnya dia pernah ditempatkan di Jepang, Meksiko, Australia, Jerman, dan Brazil. Di negara-negara tersebut, Snowden ditugaskan untuk menyadap semua negara itu melalui sebuah program buatannya yang bernama Epic Shelter. Melalui program tersebut, Snowden menempatkan sebuah malware pada infrastruktur di negara tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ketika suatu saat nanti negara-negara tersebut menjadi musuh bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya perlu melumpuhkannya dalam sekali klik saja, dan negara yang berkhianat akan mati secara total. Infrastruktur di negara tersebut tidak akan berfungsi seperti pembangkit listrik, rumah sakit, industri, dan lain-lain. Kemudian hati nurani Snowden tergerak saat melihat 3 pejabat tinggi yang mengajukan keluhannya tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam hal privasi. Akibatnya FBI menyerbu rumah mereka dan memenjarakannya. Pada hari berikutnya, seorang yang bernama Thomas Derek, hal yang sama juga terjadi padanya. Namun kali ini Thomas berusaha mengubah sistem dari dalam. Akibatnya dia dituduh melakukan spionase dan bernasib sama seperti ketiga orang sebelumnya. Hal itu pun membuat Snowden berada di suatu titik. Keresahan Snowden dalam hal privasi membuat jiwanya ingin membongkar kelakuan pemerintah yang memata-matai masyarakatnya. Dia pun harus memilih antara pekerjaannya di NSA atau mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian di Hawaii, Snowden bekerja untuk memata-matai Cina di pusat kriptologi NSA di sebuah daerah bernama Oahu. Rupanya Gabriel juga ditugaskan di sini. Gabriel kemudian mengantarkan Snowden untuk bertemu seorang leader keamanan yang bernama Trevor dan juga teman barunya yang bernama Patrick. Trevor lalu menunjukkan kepada Snowden sebuah program bernama Epic Shelter, yang mana program itu adalah program yang dulunya pernah dibuat Snowden yang berfungsi sebagai pengumpul data. Parahnya program tersebut digunakan oleh NSA untuk menaklukkan musuh Amerika. Snowden pun berencana menyempurnakan program Epic Shelter dengan mengumpulkan database yang telah terkumpul menjadi satu, yang mana nantinya program ini akan dijadikan sebagai pusat penyimpanan database yang berfungsi untuk hal-hal yang sangat sensitif, seperti rahasia negara lain, skandal pejabat, penaklukan musuh, dan hal lainnya. Intinya, program tersebut berguna untuk mengendalikan negara lain. Melalui program tersebut, Snowden mampu mengakses hanya dengan sekali klik saja. Program tersebut dia namai dengan nama Heartbeat. Di hari berikutnya, Snowden memulai misinya untuk mengambil data sensitif milik NSA. Dia pun menyalin seluruh data yang ada di pusat penyimpanan database di NSA. Di pusat kendali ini, tidak diperbolehkan membawa handphone, flash disk, SD card, dan alat penyimpanan lainnya. Itulah mengapa Snowden sangat berhati-hati dalam menyembunyikan SD card tersebut. Lalu dia pun menyimpan SD card itu ke dalam sebuah rubik agar nantinya alat penyimpanan itu tidak terdeteksi di gerbang X-ray. Dengan data penting milik NSA yang telah dikopi Snowden, dia pun akan keluar dari tempat itu. Ketika melewati gerbang X-ray, Snowden menggunakan sedikit trik dengan melemparkan rubiknya ke salah satu penjaga agar SD card yang berada di dalamnya tidak terdeteksi oleh mesin X-ray tersebut. Lalu Snowden dengan data rahasia yang dimilikinya menemui
dua orang jurnalis yang bernama Glenn dan Laura yang ada di awal film, dan program paling rahasia pemerintah pun berhasil dipublikasikan melalui media sebagai perantaranya. Semua orang akhirnya tahu mereka selama ini telah diawasi oleh pemerintah. Segala aktivitas seperti chat, telepon, email, dan lainnya dimata-matai oleh pemerintah secara diam-diam. Karena data yang bocor itu, Snowden pun diburu dengan tuduhan pencurian data sensitif milik pemerintah. Tapi dengan bantuan perlindungan media dan segala pihak, Snowden dapat tinggal di Rusia dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah di Rusia. Dia diizinkan tinggal dan dijamin Amerika tidak akan bisa menangkapnya. Film pun berakhir dengan penuh perjuangan dari sosok Edward Snowden ini, yang berjuang untuk mengungkap rencana busuk dari pemerintah yang memata-matai masyarakatnya. Dia rela menjadi buronan di negaranya sendiri hanya untuk mengungkapkan hal yang benar. Kemudian 10 kasus NSA yang dibocorkan oleh Edward Snowden. Yang pertama menyadap panggilan telepon masyarakat Amerika Serikat, Operasi Prism mengungkap rahasia GCHQ, NSA memata-matai para pemimpin negara, lalu Operasi XKeyscore, NSA berusaha membobol enskripsi, kelompok hacker profesional NSA diungkap, NSA meretas data center Google dan Yahoo, NSA menyadap pesan SMS, NSA menghalang-halangi komunikasi antara negara. Cara Edward Snowden mendapatkan data rahasia milik NSA. Edward Snowden diketahui pernah menggunakan user login dan password milik rekan-rekan yang bekerja di sebuah pangkalan mata-mata di Hawaii. Hal itu dilakukannya untuk mengakses beberapa materi rahasia yang kemudian ia bocorkan ke media. Ada sekitar 20-25 orang yang bekerja di pusat operasi regional NSA Hawaii yang memberikan login dan password mereka kepada Snowden, kata sebuah sumber seperti dilansir dari Reuters Jumat 8/11. Kepada rekan-rekannya itu, Snowden mengatakan dia membutuhkan login user dan password mereka untuk melakukan pekerjaannya sebagai administrator sistem komputer. Mereka pun mempercayainya begitu saja, tanpa menyadari tujuan lelaki itu sebenarnya. Di sanalah dia mendapatkan akses dan mengunduh puluhan ribu dokumen rahasia NSA. Barang bukti yang didapatkan beserta cara kerja dan fungsinya. 1. Privacy in Mobile Information and Communication System PRISM. PRISM adalah program rahasia milik NSA yang memberi NSA akses ke server perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat seperti Google, Apple, Microsoft, Facebook, AOL, Peltalk, dan Yahoo. CISO 2013, program PRISM ini mulai berjalan pada tahun 2007. NSA dapat menggunakan program PRISM ini untuk melakukan pengintaian data komunikasi target yang terenskripsi ketika target mengakses internet, bahkan termasuk mengoleksi data-data email dari seluruh target di dunia. Kemudian yang kedua yaitu Digital Network Intelligence (DNI) atau XKeyscore. Program rahasia NSA yang dibocorkan oleh Edward Snowden tidak hanya PRISM tetapi juga XKeyscore. Program tersebut ternyata lebih berbahaya dibandingkan dengan PRISM karena program XKeyscore dapat melacak lebih rinci seperti nama, nomor telepon, alamat IP, dan password. Program XKeyscore ini lebih dikenal dengan Digital Network Intelligence (DNI) karena dapat digunakan untuk menginterpretasi langsung segala aktivitas internet kepada target yang dituju. Sekian dari video saya. Jika ada salah-salah kata dan kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar di sini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.